Baik, silahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang amat hormati, amat kita muliakan, kita doakan bersama semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin, yang tentu Bapak Ibu para peserta tidak asing lagi karena beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia pada periode tahun 2014, dan tentu beliau banyak punya pengalaman di bidang kehidupan keagamaan dan keberagamaan di Republik Indonesia. Sekaligus beliau salah penggagas moderasi beragama di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, ya selamat datang Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin di Kabupaten Wajo. Sebuah kebahagiaan yang tak ternilai bagi kami, khususnya yang ada di jauh dari Sulawesi Selatan ini, atas kesediaan dan kehadiran Bapak untuk memberikan ilmu, pengalaman kepada kami semua yang sementara mengabdikan diri di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami ingin sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa yang hadir sebagai peserta diklat penggerak moderasi beragama kali ini adalah para penyuluh agama Islam dan para penghulu yang ada dalam jajaran lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Tentu unit ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kita. Siang dan malam mereka selalu bersama-sama dengan masyarakat, sehingga dinamika kehidupan beragama sangat-sangat dibutuhkan sebagai sebuah penguatan dalam kehidupan beragama khususnya di Kabupaten Wajo. Nah, oleh karena itu, untuk menghargai waktu yang masih tersisa, mari kita secara bersama-sama mempersilakan kepada ayahanda kita Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin untuk menyampaikan materi dengan tema konsep moderasi beragama. Dengan segala hormat, dengan segala ta'zim kepada ayahanda, kami persilakan dengan hormat. Baik, suara saya terdengar dengan baik ya? Baik, Pak. Ya, Baik. Alhamdulillah. Jelas Pak, jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, salam kebajikan, salam bagi kita semua. Pak Subhan yang saya hormati selaku moderator atau host kita pada siang hari ini, terima kasih atas waktu yang diperkenankan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Juhrah selaku Kepala Pimpinan BDK Makassar dan tentu dengan seluruh jajarannya. Dan yang saya cintai para partisipan, para peserta kegiatan Zoom meeting kita pada siang hari ini, para ASN dari Wajo tadi dijelaskan, para penghulu, para penyuluh agama, seluruh keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia. Saya tentu sangat bersyukur siang hari ini bisa kembali berjumpa, bertemu, bersilaturahim dengan para keluarga besar Kementerian Agama, khususnya dari Wajo. Ini sudah lama sekali saya tidak ke
Kabupaten Wajo ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Sementara kita bersilaturahim melalui media online ini. Ya, waktunya tentu tidak banyak. Sementara tema, topik yang akan kita bahas memiliki ruang lingkup, memiliki spektrum bahasan yang sangat luas. Oleh karenanya, pertama yang ingin saya sampaikan di sini, khususnya kepada para peserta, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, adalah bahwa membahas, mendalami, menelaah moderasi beragama itu tidak akan pernah selesai. Kita akan terus berproses dan tidak ada akhirnya. Karena ini proses ikhtiar upaya untuk membangun kesadaran bagaimana kita beragama secara moderat itu akan terus-menerus sepanjang masa, sepanjang hayat dikandung badan. Jadi hanya kematian sajalah yang menghentikan upaya ikhtiar kita untuk membahas, menelaah moderasi beragama. Karena beragama itu tidak ada akhirnya. Selama kita hidup, ya selama itu pula kita akan beragama. Sehingga moderasi beragama ini hakikatnya adalah sesuatu yang dinamis, yang tidak statis. Dia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, pertama tentu saya ingin mendudukkan dulu istilah moderasi beragama. Karena masih ada sebagian kalangan yang memaknai moderasi beragama itu sebagai moderasi agama. Ini tentu sama sekali tidak tepat. Jadi bukan moderasi agama. Agama itu tentu tidak perlu lagi dimoderasi. Agama itu datang dari Tuhan yang Maha Sempurna. Maka pastilah ajaran-ajarannya itu juga sempurna. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara kita beragama. Cara kita memahami ajaran-ajaran agama, cara kita mengamalkan, melaksanakan ajaran-ajaran agama. Itulah yang perlu dimoderasi karena kita berpotensi. Kita bisa saja ketika memahami ajaran agama, ketika mengamalkan ajaran-ajaran agama, itu berada pada posisinya yang berlebih-lebihan. Berada pada bentuk-bentuk pemahaman dan pengamalan yang melampaui batas. Yang karenanya perlu dimoderasi. Jadi sekali lagi, yang dimoderasi itu adalah cara kita beragamanya. Jadi bukan moderasi Islam, tapi moderasi berislam. Islam dengan berislam itu dua hal yang berbeda sama sekali. Seperti juga agama yang lain. Kristen dan berkristen, Hindu dengan berhindu, Buddha dengan berbuddha, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah beragamanya, bukan agama yang dimoderasi. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah mengapa cara kita memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama itu perlu dimoderasi? Atau lebih dulu, apa yang dimaksud dengan moderasi itu? Moderasi adalah upaya ikhtiar proses agar ketika kita memahami agama, ketika kita lalu kemudian mengamalkan ajaran agama, itu tidak berada dalam posisinya yang terlalu di pinggir, yang karenanya mudah tergelincir. Jadi tidak berada pada posisinya yang di sudut, yang di pojok. Karena tatorruf itu bahasa Arab, itu ekstrim. Itu sama akar katanya dengan torf. Torf itu di pojok, di sudut. Itu. Jadi yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim atau gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas, begitu. Nah, dalam memahami ajaran agama yang lalu kemudian diamalkan berdasarkan faham itu,
kita bisa berada pada posisinya yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Karenanya terhadap posisi yang terlalu di sudut, yang terlalu di pojok itu, yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, itulah yang perlu dibawa ke tengah, dimoderasi. Kita tentu pernah mendengar istilah moderator, moderator, orang yang mencoba berada secara adil dan berimbang, berada di posisi di tengah dalam menengahi berbagai ragam pandangan atau pendapat dalam suatu diskusi atau dalam suatu ya bisa seminar, bisa macam-macam begitu. Itu moderator. Yang dalam bahasa Arab moderat itu di tengah itu wasat, wasatiyah, wasat atau wasit. Nah, wasit kita sering mendengar kata-kata itu. Wasit, orang yang memang berada di tengah di antara dua regu atau dua klub atau dua tim yang sedang berhadapan begitu. Nah, jadi posisi di tengah ini saya ingin tekankan pengertiannya di tengah di antara dua kutubnya yang ekstrim. Di antara dua kutubnya yang ekstrim. Bukan di tengah di antara yang hak dan yang batil. Bukan di tengah di antara yang benar dan salah. Bukan di tengah di antara yang baik dan buruk. Tapi di tengah di antara dua kutubnya yang ekstrim. Gitu. Kalau yang hak dan yang batil, ya pastilah kita pilih yang hak. Mengapa harus berada di posisi di tengah? Kalau di antara yang benar dan salah, ya pastilah kita pilih yang benar. Kan nggak mungkin kita memposisikan diri di tengah atau di antara yang baik dan buruk. Kan pasti kita pilih yang baik. Tidak harus memposisikan di tengah. Jadi di tengah itu bukan di antara itu, tapi di tengah di antara dua kutubnya yang ekstrim. Yang terlalu di pojok, yang terlalu berlebih-lebihan, yang terlalu melampaui batas. Itulah yang dibawa ke tengah. Nah, apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan, melampaui batas, berada pada posisinya yang ekstrim, berada pada posisinya yang terlalu di sudut, di pojok itu? Maksudnya begini, ketika kita coba memahami ajaran agama, tentu kita akan mendalami sumber rujukan utama dalam kita memahami agama. Apa itu? Itulah kitab suci. Kitab suci adalah sesuatu yang bisa kita jadikan acuan, panduan, pedoman dalam kita memahami ajaran-ajaran. Itu teks, tulisan teks. Nah, disinilah masalahnya. Ketika kita umat beragama memahami kitab suci dalam bentuk teks itu, kita umat beragama bisa atau berpotensi karena satu dan lain hal terjerumus, terperosok pada bentuk-bentuk pemahaman yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Kemungkinan atau potensi yang pertama, dia berada dalam menyikapi teks itu, dia terlalu tekstualis, dia terlalu bertumpu kepada teks semata. Apa kata teks, itulah yang dia pahami, itulah yang dia simpulkan, dan lalu kemudian itulah yang dia melihat konteks. Misalnya ada ayat suci Al-Quran, tanpa mengetahui asbabun nuzulnya seperti apa, sebab-sebab turunnya ayat itu. Karena setiap ayat yang turun selalu kan ada konteksnya. Ayat suci Al-Quran kan tidak turun di ruang hampa. Dia selalu turun pada sebuah komunitas, pada sebuah umat yang terkait dengan apa persoalan yang dihadapi umat pada saat itu. Jadi memiliki konteks gitu. Nah, ada sebagian saudara-saudara kita yang dalam menyikapi ayat-ayat suci itu hanya bertumpu kepada teks semata tanpa
melihat konteks. Misalnya ada ayat yang mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang langsung turun atau yang langsung datang dari Allah, maka mereka tergolong orang-orang yang ingkar, yang kafir. Nah, teks seperti ini, ayat seperti ini, itu begitu saja diterjemahkan, ditafsirkan, lalu kemudian diamalkan dengan bentuk pemahaman dan amalan bahwa, oh kalau begitu Pancasila itu buatan manusia, dia bukan buatan Tuhan, dia tidak langsung turun dari Allah misalnya, maka tidak perlu ditaati Pancasila itu. Bahkan tidak hanya tidak perlu ditaati, bahkan dia harus dimusnahkan. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, Perpres, segala peraturan perundang-undangan yang buatan manusia dan bukan buatan Tuhan, maka itu tidak perlu atau tidak boleh ditaati. Karena kalau kita mentaatinya, maka kita tergolong orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Nah, pemahaman seperti ini pemahaman yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Karena tadi itu hanya bertumpu kepada teks semata, tidak melihat konteksnya. Konteks ayat itu sebenarnya apa, latar belakang sejarahnya seperti apa, masalah yang sedang dihadapi ketika ayat itu turun itu apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini satu contoh gitu. Nah, contoh ekstremitas, bentuk-bentuk ekstrim yang lain yang lawan dari tadi itu, kalau tadi terlalu bertumpu kepada teks, yang ini terlalu bebas tanpa batas, mendewakan akal pikiran dalam menyikapi teks-teks itu, dalam menyikapi ayat-ayat suci. Saking bebasnya mendewakan kepada nalar, lalu kemudian tercerabut dari teksnya itu sendiri, tercerabut dari ayat-ayat sucinya itu sendiri. Itu. Nah, ini pun juga salah satu bentuk pemahaman yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Jadi, dua kutub ekstremitas inilah yang harus dibawa ke tengah, yang harus dimoderasi. Sehingga cara kita menyikapi teks, cara kita menerjemahkan, menafsirkan, menginterpretasikan ayat-ayat suci itu tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Gitu. Tidak berada pada kutub-kutub atau titik-titiknya, sudut-sudutnya yang ekstrim. Jadi itu Ibu Bapak sekalian yang terkait dengan pengertian moderasi beragama. Pertanyaannya berikutnya adalah, lalu apa yang menyebabkan atau yang menjadi latar belakang moderasi beragama itu? Apa urgensi, apa pentingnya moderasi beragama itu? Disosialisasikan, disebarluaskan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena begini, ada beberapa tantangan umat beragama di Indonesia ini, dan itu cukup kompleks, cukup banyak, tapi setidaknya ada 3 yang sangat menonjol. Ada 3 tantangan yang ada di tengah-tengah kita, yang karenanya dia lalu kemudian menjadi penyebab perlunya kita memoderasi cara kita beragama. Pertama adalah adanya fenomena beberapa tahun terakhir ini, orang beragama tapi justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Kita tahu tentu setiap agama itu pesan utamanya adalah memanusiakan manusia. Agama hadir agar harkat, derajat, martabat kemanusiaan itu senantiasa terlindungi, terjaga dengan baik. Itu pesan utama agama. Inti pokok ajaran agama, memanusiakan manusia. Jadi kalau kita misalnya dalam ajaran Islam itu maqasidus syariah misalnya,
maksud-maksud, tujuan-tujuan diterapkannya syariat itu selalu terkait dengan salah satu dari prinsip dasarnya yang 5. Itu menjaga jiwa, menjaga keselamatan jiwa, menjaga keselamatan beragama, menjaga kebebasan akal, berpikir, kebebasan berpendapat, menjaga keturunan, keselamatan keturunan, menjaga keselamatan hak milik, gitu. Jadi itu inti-inti dasar dari maksud diterapkannya syariat, itu ketentuan norma hukum yang mengatur kehidupan kita bersama di tengah-tengah keragaman ini. Jadi itu adalah inti pokok ajaran agama. Nah, termasuk tentu kemanusiaan. Tapi lalu kemudian belakangan ini kita merasakan orang beragama kok malah justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Orang beragama kok jadi eksklusif ya, misalnya begitu. Padahal pesan utama agama itu adalah inklusif. Inklusif itu adalah kita menyatu di antara keragaman. Justru karena kita beragam-ragam, justru karena kita berbeda, agama hadir agar perbedaan itu bukan lalu kemudian menjadi faktor kita tercerai-berai. Justru karena keragaman itu, kita bisa saling mengenali, kita bisa saling berinteraksi, kita bisa saling berkomunikasi, saling berbagi, saling mengisi, saling melengkapi, saling berkooperasi, saling bersinergi. Itu hakikat dari keragaman, kenapa Tuhan ciptakan keragaman di tengah kita. Gitu. Tapi ini orang beragama justru malah eksklusif. Eksklusif itu hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, dan tidak mau berinteraksi dengan yang berbeda, yang lain. Padahal perbedaan itu sesuatu yang sunatullah, yang memang begitulah Tuhan menghendakinya. Gitu. Nah, lalu juga orang beragama menjadi segregatif, mengkotak-kotakan, memisah-misahkan. Orang beragama kok menjadi konfrontatif, membangun permusuhan. Padahal agama itu, pesan utama agama itu integratif dan kooperatif, bukan konfrontatif. Tapi ini orang kok mendakwahkan agama, menyebarkan pesan-pesan agama itu dengan cara mencaci maki misalnya. Dengan cara menebar fitnah, menebar ujaran-ujaran kebencian misalnya. Melakukan tindakan kekerasan misalnya. Sesuatu yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Salah satu inti pokok ajaran agama itu membangun kemaslahatan bersama. Tapi ini beragama kok malah merusak misalnya. Merusak fasilitas umum, memusnahkan, membakar bangunan, rumah-rumah ibadah, dan lain sebagainya. Jadi ada satu tantangan yang serius yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia, yaitu bahwa orang, sebagian saudara-saudara kita, beragama itu justru mengingkari inti pokok ajaran agama itu sendiri. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu inti pokok. Membangun kemaslahatan bersama itu inti pokok, itu diingkari. Dan ini menjadi sangat serius bagi Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis. Tidak ada bangsa di dunia yang memiliki ikatan dengan nilai-nilai agama sekuat kita, sekental kita. Kita ini, apapun suku kita, apapun etnis kita, dimanapun kita tinggal, di wilayah Nusantara, tanah air yang sangat luas ini, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, kita bisa sebut semua pulau yang ada,
lebih dari 17.000 pulau, itu semua kita, apapun suku bangsa kita, itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, dari kehidupan keseharian kita, kehidupan kemasyarakatan kita, kehidupan berpemerintahan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau agama yang begitu vitalnya, yang begitu strategisnya pada bangsa ini, itu difahami dan diamalkan, justru malah bertentangan dengan pesan utama agama itu sendiri, ini menjadi problem yang sangat serius. Itu. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, tantangan yang kedua, selain beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, selain beragama justru mengingkari inti pelajar agama, tantangan yang kedua itu adalah fenomena di mana belakangan ini, tahun-tahun terakhir ini, kita merasakan adanya tafsir-tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi melalui sosial media yang marak sekarang ini, itu semakin menjadi-jadi. Jadi tentu semua umat beragama memiliki rujukan utama dalam memahami ajaran agama, itulah kitab suci. Dan tentu untuk memahami kitab suci, untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan, tidak semua orang bisa melakukannya, apalagi awam. Karena yang bisa menerjemahkan, apalagi menafsirkan kitab suci itu, orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi, orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dia harus menguasai bahasa sebagaimana bahasa kitab suci itu. Dan belajar bahasa tidak hanya sekedar tahu terjemahan, tapi juga karena bahasa, apalagi bahasa kitab suci, itu bahasa yang penuh kesusastraan tinggi, nilai sastrawinya itu tinggi sekali, karena itu bukan bahasa sehari-hari, itu banyak metafora, banyak idiom-idiom, ungkapan-ungkapan yang multi makna. Maka tidak hanya menguasai bahasa semata, tapi juga dia harus menguasai sejarah, latar belakang, konteks di mana ayat-ayat itu diturunkan pada masyarakat, pada komunitas seperti apa, dengan budaya seperti apa, dengan latar belakang seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Walhasil saya ingin mengatakan bahwa menerjemahkan, menafsirkan ayat-ayat suci itu tidak bisa dilakukan serampangan, gegabah begitu saja. Dia harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, sekarang belakangan ini kita menghadapi fenomena di mana orang, sebagian kita itu menerjemahkan ajaran-ajaran agama itu begitu saja, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang lalu kemudian melahirkan klaim-klaim kebenaran, yang merasa hanya terjemahan atau tafsirnya sajalah yang paling benar, lalu kemudian menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda dengan dirinya, dan ketika dia menyalah-nyalahkan itu, dia orang yang berbeda dengan dirinya untuk sama dengan tafsirnya, harus sama dengan pahamnya. Dan ketika memaksa yang berbeda itu, dia menggunakan cara-cara kekerasan. Ini juga problem yang serius bagi bangsa Indonesia yang sangat agamis. Lahir sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lalu kemudian melahirkan klaim kebenaran secara sepihak, memutlakkan kebenaran, lalu kemudian menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda, lalu dengan cara paksaan dan dengan menggunakan kekerasan. Contohnya tentu banyak, misalnya apa? Kata jihad misalnya. Kata jihad itu kan upaya ikhtiar bersungguh-sungguh dalam rangka membangun, menegakkan kemaslahatan. Jadi sebuah upaya bersungguh-sungguh
bagaimana agar kita bisa mewujudkan atau bisa menjaga, memelihara, merawat hal-hal yang maslahah, yang nilai kebermanfaatannya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Itulah makna jihad dalam pengertian yang umum. Itu. Tapi lalu kemudian tiba-tiba jihad itu tidak hanya direduksi, tidak hanya mengalami deviasi atau distorsi makna, penyimpangan makna, tapi bahkan pemutarbalikan makna. Jihad itu lalu kemudian dimaknai dengan usaha kesediaan diri untuk mengorbankan diri sendiri dan mengorbankan jiwa orang lain dengan bom bunuh diri misalnya. Itu lalu kemudian makna jihad itu adalah orang yang bisa dan mau bersedia menjadi pelaku bom bunuh diri misalnya. Ini luar biasa. Hijrah misalnya, hijrah yang maknanya perpindahan dari kondisi situasi yang negatif ke arah yang positif. Itu makna hijrah dalam pengertian yang umum. Itu perpindahan, tapi perpindahan dari yang negatif ke positif, dari yang buruk ke baik. Tapi lalu kemudian mengalami reduksi makna. Pemutarbalikan makna, hijrah lalu kemudian dimaknai saya tidak mau lagi bertemu, bergaul dengan yang berbeda dengan saya. Beda iman, bahkan beda mazhab, beda paham keagamaan, itu saya tidak mau lagi bergaul, tidak lagi mau berinteraksi, tidak mau lagi bahkan bersentuhan, tidak mau salaman, tidak mau bertemu muka, memutus silaturahim. Padahal membangun silaturahim, hubungan persaudaraan, itu adalah pesan utama agama. Karena itu nilai-nilai kemanusiaan. Hijrah, saya sudah hijrah, karenanya saya tidak lagi mau mendengarkan musik. Musik itu haram bagi saya. Padahal musik juga media untuk berdakwah, untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran agama. Jadi walhasil fenomena kedua ini muncul tafsir-tafsir keagamaan yang seperti yang saya katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, klaim kebenaran sepihak, memutlakkan kebenaran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tantangan yang ketiga yang juga menjadi latar belakang lahirnya moderasi beragama, lalu kemudian kenapa cara kita memahami dan mengamalkan ajaran itu perlu dimoderasi, adalah munculnya fenomena di mana orang beragama itu justru secara langsung mengoyak, merusak ikatan-ikatan kebangsaan kita. Meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Beberapa tahun terakhir ini kita mendengar dakwah, bahkan tidak hanya didakwahkan, tapi lalu kemudian diamalkan bahwa Pancasila itu adalah togut. Pancasila itu, togut itu apa ya? Berhala yang mengandung unsur-unsur negatif yang karenanya harus dimusnahkan. Padahal Pancasila kita tahu itu adalah konsensus nasional, itu adalah warisan leluhur mereka-mereka tokoh-tokoh agama yang seluruh silanya itu hakikatnya adalah nilai-nilai agama yang mengikat kita di tengah-tengah keragaman kita. Tiba-tiba kita mendengar, menyaksikan saudara-saudara kita yang mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya, yang menyatakan bahwa menghormat kepada Sang Saka Merah Putih itu adalah perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Tuhan, sesuatu yang tidak pernah kita dapati dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita, dari pemuka-pemuka agama kita. Tapi lalu belakangan ini kita mendengar itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh di mana orang beragama, orang menggunakan alasan-alasan agama, tapi justru merongrong, bahkan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan bagi Indonesia, hal seperti itu menjadi sangat serius. Karena kita adalah masyarakat agamis, masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari
nilai-nilai agama. Jadi itulah yang lalu kemudian melatar belakangi mengapa cara kita beragama itu perlu dimoderasi agar tidak berlebih-lebihan dan agar tidak melampaui batas. Saya pikir saya berhenti dulu sampai di sini supaya lalu kemudian ada waktu untuk dialog, bertanya jawab, sekaligus untuk saya bisa menentukan kira-kira pada aspek mana terkait dengan moderasi beragama ini yang diminati oleh ibu bapak sekalian. Karena moderasi beragama ini luas sekali. Jadi sementara saya berhenti dulu sampai di sini sambil mendengar umpan balik tanggapan dari seluruh peserta terkait dengan apa yang telah saya sampaikan. Demikian saya kembalikan kepada Pak Subhan untuk memandu acara kita berikutnya. Sementara saya sudahi dulu sampai di sini. Baik, terima kasih Ayahanda Pak Lukman Hakim Saifuddin yang telah memaparkan tentang seberapa besar urgensi dari sebuah moderasi beragama yang sungguh sangat menarik peran beliau, bahwa bicara tentang moderasi beragama itu sesungguhnya bicara tentang bagaimana kehidupan manusia yang tak berkesudahan. Selama manusia itu beragama, maka selama itu moderasi beragama itu dibutuhkan. Karena itu moderasi beragama adalah sebuah cara pandang bagaimana mengamalkan ajaran agama itu secara moderat. Sehingga sebuah ungkapan yang mengatakan khairul umuri awsatuha, ya, sebaik-baik urusan termasuk beragama awsatuha, yang sedang-sedang saja. Dari sinilah mungkin ada istilah namanya wasit yang sering kita dengar, ya, bahwa wasit itu kan tidak memihak, wasit itu menjalankan irama gerakan dengan baik sehingga kelihatan sebuah gerakan seni di antara kedua belah pihak atau mungkin beberapa pihak. Kemudian berikutnya adalah ya, moderasi beragama itu dipandang penting agar umat beragama ini tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam mengamalkan ajaran agamanya. Karena itu moderasi beragama ini sesungguhnya dalam rangka menjaga keberlangsungan. Dalam kaidah fikih ada namanya ya hifzun nafs, ya, menjaga jiwa. Ya, kehadiran sebuah agama tentu tujuannya seperti itu, ya. Ada hifzun nasal, kemudian ada hifzul akal, kemudian ada hifzuddin. Ya, inilah kehadiran agama tentu untuk menjaga keberlangsungan semua ini, sehingga dengan demikian ya moderasi beragama sesungguhnya dianggap penting oleh karena akhir-akhir ini sangat terasa sekali, termasuk di Kabupaten Wajo, Pak Menteri, bahwa sangat terasa adanya muncul tafsir-tafsir keagamaan yang betul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu memahami sebuah teks suci ya tentu butuh banyak dukungan ilmu alat. Misalnya seseorang yang harus memberi tafsir Al-Quran itu mesti harus misalnya paham tentang ilmu nahwu, ilmu saraf, ya, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan ilmu-ilmu alat lain. Ya, namun yang terjadi berseliweran di media sosial, baru tahu artinya terjemahan sudah bisa menghukum, memvonis bahwa ya persoalan ini hukumnya boleh, hukumnya haram, dan sebagainya. Sehingga bermunculanlah stigma-stigma di kalangan umat beragama ini, sampai muncul istilah kafiri, ya, mengkafir-kafirkan sesama umat beragama, bahkan dengan teganya memvonis isi neraka. Ya, ini mereka ini yang punya kunci neraka. Ya. Nah, oleh karena itu urgensinya hari ini sungguh sangat kita rasakan, apalagi di era keterbukaan, di era media sosial, ya. Bukan lagi sekarang kita ada pada poin 4.0, tapi kita sudah di 5.0, ya. Jadi dengan demikian para peserta tentu merasakan apa yang disampaikan tadi, seberapa besar pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu untuk
menghargai waktu, kami persilakan buka babakan untuk para peserta. Kalau ada yang ingin mengutarakan hal yang terkait dengan moderasi beragama dan korelasinya dan kehidupan beragama di era sekarang ini, ya kami persilakan. Kami persilakan kepada peserta yang silakan ya, angkat tangan saja, sebut nama, ya, sebut nama dan tunduk poin saja ya, langsung saja. Apakah pertanyaan atau masukan atau saran atau dan lain sebagainya. Kami persilakan. Ya silakan. Mohon hostnya mic-nya masih unmute ya di ruangan. Tidak kedengaran suaranya. Minta tolong dibuka mic-nya, Pak. Tolong dibuka mic-nya. Buka mic-nya, Pak Ilham. Buka mic-nya. Ada perintah mic dibuka, silakan. Masih unmute. Masih unmute, Pak. Pak Ilham Nur masih unmute, tidak kedengaran. Oh, Tolong di host. ya dibuka mic-nya, Pak, di perangkatnya, Pak. Buka mic-nya di perangkatnya. Bukan di headset-nya, di perangkatnya, Pak. Pak Takdir, monitor, panitia. Panitia. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Di unmute, masih unmute. Pak Takdir. Ya, mohon maaf, Pak. Belum bisa masuk suaranya. Perangkatnya, Pak, kayaknya lagi masalah, Pak. Mohon co-hostnya di BDK Makassar, tolong diaktifkan mic-nya. Di Wajo tidak bisa terbuka mic-nya. Itu mungkin yang di Wajo, Bapak lihat tanda speaker, tanda mic, ada tulisan mute, unmute, itu ditekan, Pak. Yang ada garis merah. Ada garis merah, itu ditekan. Ada gambar. Ya, oke. Ya, oke. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hormati Bapak Al-Mukarram Dr. Haji Saifuddin. Saya ini menobatkan beliau ini di samping sebagai Menteri Agama pada masanya, saya menobatkan beliau juga sebagai Menteri Moderasi di Republik Indonesia. Melihat dan memahami fakta sosial di akhir-akhir ini, memang sangat penuh perjuangan kita dalam mengeksplorasi nilai-nilai moderasi di NKRI. Pertanyaan saya begini, bahwasanya apakah memang sistem yang muncul saat ini adanya intervensi secara internasional ataukah murni lahir di Republik ini? Oleh karena itu,
Yang kedua adalah atau disebabkan karena nilai-nilai pergerakan politik di Indonesia sudah tidak sehat lagi, sehingga banyak memunculkan reaksi yang tidak lagi berpihak kepada sistem pemerintahan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kami sebagai keluarga besar Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam membangun strategi di daerah kami untuk bagaimana mensosialisasikan moderasi yang menjadi perjuangan kita semua. Syukran al-mukarram. Ya. Ya. Ya, silakan Pak untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tadi dari Pak Ilham. Pembukaan PJJ siklus Juni 2022. Ini masih di lobi nih, Bu. Belum masuk di ruangan pembukaan. Ya, silakan Pak. Jadi tadi dari Pak Ilham Nur mempertanyakan bahwa apakah sekarang ini memang ada intervensi dari luar, ya, kepentingan politik luar negeri, sehingga muncul berbagai hal yang bisa merongrong kehidupan keberagamaan kita di Indonesia, atau mungkin karena memang ya kehidupan stabilitas nasional kita yang sudah seperti itu adanya. Ya. Mohon Pak narasumber untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ya, baik. Tadi Pak Ilham ya, betul. Namanya Pak Ilham tadi yang menanggapi. Pak Ilham. Ya, Ilham Ya. Nur. Baik. Ya, terima kasih Pak Ilham. Jadi begini, memang beragama itu kan kompleks. Yang saya maksud kompleks itu tentu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu sangat beragam. Apalagi sekarang kita hidup di era globalisasi. Era di mana, zaman di mana batasan-batasan atau sekat-sekat wilayah administratif atau daerah itu sudah tidak terlalu penting lagi, apalagi dengan teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat kemajuannya dengan sosial media, nyaris kita sudah tidak lagi berjarak sebagai warga dunia begitu. Jadi saling mempengaruhi secara hubungan internasional itu sangat kita rasakan belakangan ini, karena kita tidak lagi orang bilang ini borderless, jadi sudah tidak ada batasan-batasan yang memisahkan kita dari sisi wilayah dan seterusnya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaannya, apakah ini pengaruh dari luar negeri, dunia internasional atau internal kita sendiri? Tentu dua-duanya begitu. Jadi orang memiliki faham keagamaan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang mengingkari atau menyimpangi inti pokok ajaran agamanya itu sendiri, itu faktornya bisa sangat beragam. Bisa karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya. Gitu. Saya sering mengatakan bahwa orang yang tahunya mengertinya 4 itu hanya 2 ditambah 2 saja, itulah 4,
Maka ketika ada orang lain yang mengatakan 2 dikali 2 itu juga 4, itu disalah-salahkan. Nanti kalau ada orang lain lagi yang mengatakan bahwa 10 dikurang 6 itu juga 4, itu pun disalah-salahkan. Jadi selain 2 ditambah 2 itulah 4, dia akan menyalahkan selain yang dia ketahui itu. Padahal 4 bisa datang dari mana saja. Ini contoh sederhana betapa orang yang wawasannya sempit, yang terbatas, itu memang mudah menyalah-nyalahkan. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Begitu. Nah, jadi orang yang sering menyalah-nyalahkan atau berlebih-lebihan, melampaui batas yang ekstrim, faham dan amalan keagamaannya, itu bisa karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan. Tapi juga bisa karena pengaruh dari luar. Sekarang ini, Ibu Bapak sekalian, kita ini kan negara yang, bangsa yang dalam hubungan, ini untuk para penyuluh agama, menurut saya penting ini ya, termasuk juga para penghulu, memahami tentang realitas keindonesiaan kita, terkait dengan relasi hubungan antara agama dengan negara. Nah, banyak negara di dunia yang hubungannya antara agama dengan negara itu menyatu menjadi satu. Itulah negara-negara berdasar agama tertentu. Negara Islam misalnya begitu. Saudi Arabia, Iran, Pakistan, dan banyak negara-negara lain. Termasuk juga Vatikan, itu negara yang Katolik itu. Jadi negara dengan agama menyatu menjadi satu. Apa kata pemuka agama di situ, itulah kebijakan negara. Atau sebaliknya, apa yang menjadi kebijakan negara, itulah fatwa agama. Jadi, menjadi satu. Nah, sementara pola yang kedua adalah terpisah sama sekali. Negara dengan agama itu terpisah, sekuler. Nah, negara-negara sekuler. Negara sama sekali tidak mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan warga negaranya. Karena kehidupan keagamaan warga negaranya itu urusan pribadi orang per orang, warganya itu sendiri. Negara, pemerintah sama sekali tidak ikut campur tangan mengurusi itu. Untuk menentukan misalnya kapan 1 Ramadan, misalnya, atau mengakhiri Ramadan, sudah serahkan ke masing-masing. Orang yang mau puasa, tidak perlu ada sidang isbat. Itu. Atau kalau yang tadi itu negara Islam, juga tidak diperlukan sidang isbat, karena langsung saja mufti di sana menentukan 1 Ramadan jatuh pada hari ini, tanggal ini. Maka semua orang harus mentaati itu. Presiden sekalipun atau pimpinan tertinggi pemerintahannya itu harus tunduk kepada keputusan seorang mufti. Jadi tidak perlu ada lagi sidang isbat. Atau sebaliknya yang sekuler tadi itu diserahkan sepenuhnya. Pemerintah negara tidak ikut campur mengurusi kapan warganya mau memulai puasa di bulan Ramadan. Itu urusan personal, urusan pribadi masing-masing. Nah, kita bukan salah satu di antara dua itu, bukan keduanya. Kita, Indonesia adalah negara yang berketuhanan, yang masyarakatnya sangat agamis. Sehingga posisi negara melalui pemerintahnya, yang lalu kemudian nanti diwakili oleh Kementerian Agamanya, institusi, instansi pemerintahan yang mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan seluruh warga bangsa, itu berada di tengah. Dia menjadi fasilitator, dia melayani kebutuhan kehidupan keagamaan warganya. Dia tidak boleh terlalu campur tangan mengurusi hal ihwal kehidupan warga negaranya, yang hakikatnya adalah umat beragama, tapi juga tidak boleh terlalu lepas tangan. Nah, ini penyuluh agama perlu bisa memposisikan diri ini. Penghulu dan seterusnya, semua ASN Kementerian Agama. Terlalu campur tangan, terlalu intervensi, itu tidak boleh. Karena kita bukan negara berdasar agama tertentu. Tapi juga terlalu lepas tangan, tidak mau tahu
Itu juga tidak bisa, karena ini negara berketuhanan. Ini negara yang bangsanya sangat agamis. Maka negara punya tanggung jawab untuk melayani. Kata-kata melayani perlu digarisbawahi, memfasilitasi. Fasilitasi pelayanan itu tidak bisa memaksa, kan melayani kan pasti tidak memaksa. Namanya saja melayani kan gitu. Kalau memaksa itu bukan melayani lagi, itu maksa namanya. Tapi juga tidak boleh sama sekali tidak peduli. Ya, nah itu posisi kita sejak dulu, dan itu kesepakatan konsensus nasional. Kan dulu kan pernah ada perdebatan para pendahulu kita, para pendiri bangsa, apakah Indonesia itu mau menjadi negara Islam atau sama sekali tidak, sekuler, sama sekali. Nah, lalu kemudian kearifan pemimpin bangsa itu lalu kemudian menengahi perdebatan ini, lalu jadilah seperti sekarang. Kita memiliki Pancasila, yang semuanya sila-sila itu adalah nilai-nilai agama. Kita punya konstitusi, undang-undang dasar, yang banyak sekali nilai-nilai agama di situ, di dalamnya. Yang lalu kemudian kita menjadi negara berketuhanan yang masyarakatnya agamis. Nah, realitas Indonesia seperti ini oleh dunia luar, paham-paham dari luar maksud saya, itu lalu mencoba menarik-narik kita. Sebagian masih saja ingin menarik ke kanan. Ada saudara-saudara kita yang sampai hari ini memiliki aspirasi agar Indonesia itu menjadi negara Islam. Itu harus kita akui. Kan masih saja ada yang menghendaki khilafah misalnya. Masih ada yang menghendaki formalisasi Islam di Indonesia. Padahal warga negara kita tidak semuanya Muslim. Ada juga yang beragama lain, gitu. Nah, jadi ada tarikan ke kanan, tarikan dari kanan yang menghendaki katakanlah Indonesia itu menjadi negara Islam. Yang ini dulu sudah puluhan tahun diperdebatkan dan tidak pernah mendapatkan dukungan minimal, yaitu 2/3 dari seluruh penduduk Indonesia melalui wakil-wakilnya yang ada di parlemen. Sementara tarikan dari kiri pun juga ada. Jadi kalau yang dari kanan itu menghendaki negara Islam, Indonesia ini, yang dari kiri menghendaki ini paham-paham liberal, paham-paham sekuler, yang ingin Indonesia itu menjadi negara yang sudahlah urusan agama itu serahkan saja kepada orang per orang. Negara nggak usah lagi mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan warganya. Itu juga masih ada juga. Atas nama kebebasan, itu sudah negara nggak usah mengatur-ngatur kehidupan keagamaan warganya, biar masing-masing orang, masing-masing warga itu mengatur dirinya sendiri. Ini pun juga mengingkari realitas keindonesiaan kita. Nah, jadi karena era globalisasi, karena perkembangan sosial media yang begitu maraknya, maka paham-paham dari luar, yang satu itu transnasionalisme, yang satu lagi liberalisme atau sekularisme, itu juga ikut mengisi ruang publik kita, menjadi diskursus, menjadi wacana, apalagi melalui sosial media, itu juga mempengaruhi cara pandang, sikap, lalu kemudian menjadi praktek keagamaan sebagian warga kita, saudara-saudara kita, yang ini mengingkari tidak hanya keindonesiaan kita, tapi justru mengingkari inti pokok ajaran agama itu sendiri. Mengingkari kemanusiaan, mengingkari kemaslahatan bersama, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang karenanya ini perlu dimoderasi, perlu dibawa ke tengah. Nah, oleh karenanya tadi pertanyaannya Pak Ilham, lalu strateginya bagaimana? Strateginya tentu banyak, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, mari kita menyikapi mereka-mereka yang kita nilai berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam beragama itu dengan bahasa agama. Yang saya maksud dengan bahasa agama itu begini,
agama itu tidak mengenal bahasa misalnya musuh, atau lawan, atau singkirkan, atau musnahkan. Jadi itu bukan bahasa-bahasa agama. Karena agama itu memanusiakan manusia. Agama itu tidak mengenal seteru. Agama itu pendekatannya adalah pengayoman, bimbingan, pembinaan. Itu. Karena agama itu memanusiakan manusia. Justru karena kita tahu mereka, saudara-saudara kita itu katakanlah tidak sesuai dengan ajaran agama, katakanlah begitu, berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam memahami agama, dalam mengamalkan ajaran agama, maka dia perlu pengayoman, perlu rangkulan, perlu pembinaan dari kita. Jadi itu pendekatan agama gitu. Agama itu kan ajaran kebajikan. Ajaran kebajikan itu tidak bisa disampaikan dengan murka, dengan amarah. Itu tidak bisa. Kebajikan itu hanya bisa disampaikan dengan cinta, dengan kasih sayang. Itulah kenapa metodologi pendekatan, strategi yang digunakan oleh agama selalu adalah kasih sayang. Mewujudkan kedamaian. Assalam. Itu. Menebarkan rahmah. Rahmah itu tidak hanya kasih sayang, tapi juga rahmatan, ya, sesuatu yang memiliki nilai kebajikan yang mengandung kebermanfaatan. Yang dasarnya adalah kasih sayang. Jadi itu, maka strateginya adalah kita kaum moderat atau mereka yang ingin berada pada posisi moderat dalam beragama, maksudnya tidak ekstrim, harus menata diri terlebih dahulu bahwa kita jangan menyikapi orang-orang yang katakanlah berlebih-lebihan atau melampaui batas itu dengan murka, dengan amarah. Karena agama tidak bisa dibawakan dengan caci maki, dengan sumpah serapah, dengan itu bukan bahasa agama. Jadi itu strategi secara umum. Tentu nanti sangat tergantung dengan konteksnya, dengan situasi, kondisi, dengan kasusnya, karena masing-masing kasus tentu pendekatan yang lebih detail itu juga tentu akan berbeda-beda. Tapi prinsip-prinsipnya seperti itu. Jadi harus dengan cinta, harus ada rasa bahwa kita sedang memanusiakan manusia lain. Jadi dakwah itu kan mengajak. Mengajak itu tentu tidak bisa dengan paksaan. Apalagi dengan murka, dengan marah, dengan amarah, itu kan nggak bisa. Itu bukan mengajak lagi namanya. Mengajak itu kan harus dengan persuasif, dengan ya lemah lembut, dengan teladan, dengan contoh-contoh yang baik. Begitu tanggapan saya. Baik, sangat menarik dan luar biasa. Kalau sebenarnya kita kuliah ini sudah 3 semester ini yang disampaikan oleh Ayahanda, sangat luar biasa, bahwa pada prinsipnya menyikapi sikap berlebih-lebihan dalam beragama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, tentu dengan pendekatan ajaran agama itu sendiri. Karena di mana ajaran agama itu mengajarkan kedamaian, kasih sayang, ya, rahmatan lil alamin. Sehingga demikian membawakannya ini tentu dengan modal cinta, ya, modal kasih sayang. Saya kira itu mungkin masih ada yang lain dari peserta. Kami minta satu orang lagi. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayahanda Lukman Hakim. Singkat saja saya sampaikan bahwa moderasi beragama itu tujuannya bagaimana umat melaksanakan memahami agama tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu tekstual. Sehingga melalui kesempatan ini, karena mungkin sangat pentinglah kita mendengarkan dari beliau, Ayahanda ini terkait dengan bagaimana kajiannya terkait dengan ayat yang mengatakan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ada فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, dan ada فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya, jangan sampai kita hanya mendengarkan ada begini, tapi kita tidak tahu bagaimana solusinya, bagaimana sebenarnya memahami ayat tersebut, penafsirannya. Kemudian kedua, terkait dengan umat Islam yang kadang kita terdoktrin dengan ayat Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ayat juga yang mengatakan lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mungkin ini yang sangat penting kita dengarkan selaku peserta, dan insya Allah kedepannya bisa menjadi melaksanakan penguatan moderasi beragama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, di pertanyaan kedua Pak narasumber ingin penjelasan lebih detail lagi dari seorang penanya Ambo Lahang terhadap makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humuz zalimun. Yang kedua tentu mana dengan itu tadi yang disampaikan, sesungguhnya makna keberislaman kita itu seperti apa? Ya. Karena itu agama kita kan agama namanya Islam, bukan salam ya dan sebagainya. Mungkin ada pemahaman yang lebih detail lagi dari narasumber. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Subhan, ini peserta-peserta dari Wajo ini apakah semuanya Muslim atau ada yang juga beragama lain? Muslim semua, Pak. Muslim semua. Iya. Jadi yang disampaikan yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi itu? Pertanyaan kedua ya. Mohon maaf. Pak Ambo ya. Itu materi yang perlu waktu yang cukup untuk menjelaskan karena ini menyangkut tafsir. Apalagi tadi ada beberapa ayat tadi ya, ada 3 ayat saya catat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tadi juga ada ayat walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, dan apa satu lagi tadi itu iya, jadi maksud saya begini. Ya, maksud saya ini menyangkut penerjemahan dan penafsiran ayat suci Al-Quran. Tentu perlu waktu yang cukup supaya lalu kemudian kita punya persepsi yang sama tentang ini. Karena ini tafsirnya beragam-ragam. Gitu. Misalnya, tadi itu yang saya katakan, waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Waman lam yahkum, di situ yang tidak berhukum, lam yahkum, tidak berhukum itu maksudnya apa? Terjemahan dan tafsirannya seperti apa? Ini memang beragam, beberapa pandangan ulama. Bima anzalam, jadi ada satu, saya uraikan dulu poin-poin perbedaannya, keragaman tafsirnya. Jadi hukum itu sendiri satu persoalan, nanti akan banyak pandangan ulama. Bima anzalallah, anzalallah yang dimaksud anzalallah itu apa? Itu juga ulama berbeda-beda. Karena hukumnya tadi sendiri berbeda, yang dimaksud diturunkan dari Allah itu apa? Karena begini, dalam syariat itu
ada hal-hal yang sifatnya ajaran-ajaran Islam yang sifatnya kulliyat. Kulliyat itu yang universal, yang inti, yang pokok, yang usuli. Ada juga yang furu'i, yang cabang, yang juz'iyat. Itu. Atau dengan bahasa lain ada yang qat'i, ada yang mutasyabihat. Itu. Jadi nah yang dimaksud bima anzalallah ini yang mana? Ajaran Islam yang mana? Yang universal atau yang partikular? Ini pun juga ulama berbeda pendapat. Nah, lalu kemudian faulaika humul kafirun. Kafir, kata-kata kafir ini juga punya makna yang beragam-ragam, ditafsirkan oleh para ulama juga beragam-ragam. Jadi ya ini masalahnya media kita terbatas gitu ya, lewat Zoom dan waktu kita juga terbatas. Saya membatasi diri untuk tidak mengurai secara detail karena tentu akan menyita waktu cukup lama. Ketika saya urai satu, tentu saya harus mengurai yang lain juga supaya saya bisa lebih moderat, tidak hanya 1-2 pendapat ulama saja, tapi harus semua ulama. Varian dari pandangan-pandangan yang beragam itu ya harus disampaikan semua. Tapi ini kan lalu kemudian masalah waktu gitu. Belum lagi. Poin saya begini, bagi ibu bapak sekalian, para penyuluh agama yang punya minat untuk mendalami hal ini, mungkin perlu forum khusus, perlu waktu khusus bicara ini gitu. Tentu dengan mengundang narasumber yang kompeten, yang ahli, yang memiliki kualifikasi latar belakang tentang ilmu tafsir, sehingga dia bisa memberikan wawasan, memperluas pengetahuan kita. Masalah nanti kita mau memilih yang mana di antara tafsir yang ada, yaitu kita serahkan kepada masing-masing kita. Tapi setidak-tidaknya narasumber itu adalah orang yang punya wawasan cukup untuk mengelaborasi keragaman tafsir terkait dengan ayat-ayat yang disebutkan itu, karena memang konteksnya itu juga punya kekhasannya tersendiri. Yang lalu kemudian istimbatnya kesimpulannya itu bisa, apakah ini bisa disimpulkan untuk digunakan secara umum sebagai sebuah dalil yang diberlakukan secara umum, atau ini hanya untuk konteks yang khusus saja, yang ilatnya, yang alasan-alasannya itu sama dengan saat ayat Al-Quran itu turun. Jadi tidak bisa digeneralisir, tidak bisa diterapkan untuk semua hal, untuk semua keadaan, untuk semua situasi dan kondisi. Penerapannya harus sesuai dengan konteks pada saat ayat-ayat itu diturunkan. Nah, ini juga keragaman cara mengambil kesimpulan yang lalu kemudian sebagai dasar penerapan dari ayat-ayat itu. Jadi begitu Pak Subhan, saya harus membatasi diri untuk tidak masuk kepada wilayah yang memang ini harus memerlukan waktu yang cukup begitu. Demikian. Baik. Terima kasih. Ya, mungkin nanti Pak Ambo Lahang ini kita diskusi lebih jauh lagi tentang mana atau tafsir dari ayat-ayat yang dipertanyakan tadi. Ya. Pada sesungguhnya Pak Menteri, beliau itu sebenarnya mungkin sudah tahu mananya karena beliau ini ada alumni Ya, terima kasih. Saya kira karena waktu membatasi kita semua, dan sekali lagi kami ucapkan kepada Ayahanda Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin atas kehadirannya di tengah-tengah kita, memberikan pencerahan kepada kita semua, merefresh pemahaman kita tentang moderasi beragama. Dan terus terang saya ingin sampaikan di forum ini bahwa beliau bukan hanya sebagai Menteri Agama pada masanya, tapi beliau adalah penggagas daripada moderasi beragama. Mungkin Pak Menteri masih ingat tahun 2007 kalau tidak salah, Bapak hadir ya di Kabupaten Wajo pada waktu itu ya dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Sulawesi Selatan, sekaligus meresmikan kantor KUA, dan pada waktu itu saya sendiri yang mendampingi selaku panitia tingkat kabupaten. Ya, mudah-mudahan tentu semua ini membawa berkah bagi kita semua.
Atas nama teman-teman di Kabupaten Iya, benar Wajo, sekali. salam. Wajah Pak Subhan ini familiar buat saya. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Kami mendoakan semuanya Bapak dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dalam mengembang amanah yang sangat mulia ini, khususnya kepada masyarakat kita. Dan kepada teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan mari kita akhiri pertemuan kita, sesi kita ini dengan mengucapkan Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Subhan. Terima kasih seluruh peserta di Wajo dan di BDK di Makassar. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu sekalian,